Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kakak. Kali ini kakak mau menceritakan sebuah dongeng yang berjudul tentang kelinci dan kura-kura. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Adelia Esa Anggraini, bisa dipanggil Kak Adel. Kakak dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yuk kita simak cerita berikut ini. Di suatu hutan yang rimbun, hiduplah seekor kelinci yang amat sombong. Dia suka melompat dan memamerkan dirinya. Lihatlah aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Ada yang mau balapan denganku? Kelinci memang pelari yang sangat cepat dengan menggunakan kaki-kakinya. Hewan-hewan yang ada di hutan pun sangat risih dengan kesombongannya. Singkatnya, belum pernah ada yang mengalahkan dirinya. Yeay, aku menang lagi. Ayo, siapa yang mau balapan denganku? Memang, apa yang dikatakannya benar. Dia adalah yang tercepat, tetapi fakta dia memamerkannya tidaklah pantas, ucap si tupai. Iya, benar sekali. Seseorang harus menghentikannya. Semua pembicaraan tersebut sampailah ke telinga kura-kura. Kura-kura ini adalah hewan yang paling lambat di hutan. Butuh seharian untuk jarak yang ditempuh oleh kelinci dalam 1 menit. Kura-kura memberitahukan kepada hewan-hewan yang ada di hutan bahwa dia akan berlomba dengan si kelinci. Hai, aku akan melawan si kelinci itu untuk berlomba denganku. Apa kamu yakin, kura-kura? Lihatlah dirimu, kau saja berjalan sangat lambat sekali, timpal si tupai. Si beruang pun menjawab, ya benar apa yang dikatakan si tupai. Namun kura-kura tidak goyah. Dia ingin balapan dengan si kelinci. Serahkan semuanya padaku. Dengan percaya diri, si kura-kura menemui si kelinci. Hei kura-kura, dengar kau adalah hewan tercepat di hutan ini. Apakah kau mau bertanding denganku? Kelinci pun menjawab, kau ingin bertarung denganku? Lihatlah dirimu, kau berjalan aja lambat. Oh, apakah kau takut denganku, kelinci? Kau takut berlomba denganku? Ucap si kura-kura. Aku takut denganmu. Kau ini mengigau, kura-kura. Kau saja berjalan aja lambat. Bagaimana kau berlomba denganku? Kau pasti ketinggalan di garis awal. Oke, kalau kau masih kekeh ingin berlomba denganku, oke, kita akan bertemu di sini besok pagi. Kau janji ya kura-kura? Besok kau harus ada di sini dan aku buktikan bahwa aku tercepat. Keesokan harinya, mereka berkumpul di tempat perlombaan. Ada si tupai, beruang, kura-kura, kecuali si kelinci. Beruang sangat penasaran. Bagaimana ya caranya si kura-kura mengalahkan si kelinci? Jika yang kalian katakan bahwa si kelinci ini adalah tukang pamer dan sombong, maka balapan ini tidak akan sulit, ucap si kura-kura. Tak lama kemudian, si kelinci datang dengan membawa wortel yang sangat banyak sekali dengan berjalan sangat angkuh. Kelinci dan kura-kura berada di start awal, mereka ingin berlomba. Si tupai pun menghitung untuk memulai pertandingan kali ini. Ayo semua, kita bersiap. Bersedia? 1, 2, 3. Si kelinci berlari sangat kencang sekali dan meninggalkan kura-kura di garis awal. Setelah berlari sangat kencang, si kelinci pun menengok ke belakang. Wah, si kura-kura ini sangat lambat sekali. Dia ini mau melawan aku si cepat. Akhirnya pun si kelinci memutuskan untuk beristirahat sebentar dan memakan wortelnya. Ketika wortel si kelinci ini habis, si kelinci melihat ke belakang. Sudah terlihat si kura-kura. Dia baru sampai padahal aku udah memakan wortel, udah beristirahat di sini. Sambil menyeringai, si kelinci pun berdiri dan melanjutkan lari. Dalam waktu yang singkat yang dia mau sampai di garis akhir, si kelinci memutuskan untuk beristirahat karena dia sedang mengantuk. Akhirnya dia tertidur di
sebuah pohon yang sangat besar. Aku mengantuk setelah makan wortel. Aku tidur dulu. Oh, kura-kura masih belum terlihat ini. Udah, aku tidur dulu, pasti aku juga akan menang dalam perlombaan ini. Kelinci pun tertidur dengan nyenyak. Dia tetap yakin bahwa dia akan memenangkan perlombaan ini. Tidak seperti kelinci, kura-kura pun tetap melanjutkan berjalannya meskipun lambat. Dia melewati si kelinci yang tengah tidur dengan sangat pulas. Tidak lama kemudian, si kelinci ini terbangun dari tidurnya dan dia melihat jalan. Dia belum nampak si kura-kura. Sambil tertawa, si kelinci ini berdiri dan melanjutkan larinya sampai ke garis finish. Hahaha, dasar si kura-kura lambat. Dia aja belum datang ini. Haha. Kelinci sangat terkejut. Ternyata si kura-kura ini mau mendekati garis akhir. Lalu dia berlari sangat kencang sekali. Tetapi setelah di garis finish, ternyata si kura-kura lah yang menang dan si kelinci pun kalah dalam perlombaan kali ini. Hewan-hewan yang menunggu di garis akhir pun akhirnya ikut senang bahwa kura-kura lah yang menang dalam perlombaan kali ini. Dan nampak si kelinci ini sedih di bawah pohon. Lalu si kura-kura ini mendekati si kelinci dan dia berkata, "Tuan kelinci, yang penting itu adalah konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan merupakan sebuah kelemahan. Aku mengalahkanmu karena aku bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu." Mendengar nasihat dari kura-kura, kelinci pun akhirnya sadar dia tidak akan sombong lagi. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan cerita tadi? Kita bisa belajar dari cerita tersebut bahwa sikap sombong itu tidak baik ya adik-adik, dan bisa menjadi kelemahan kita. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa belajar bahwa kekurangan, kelemahan itu bukan suatu penghalang untuk keberhasilan. Cukup kita konsisten untuk menjalaninya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak. Semoga apa yang kakak ceritakan bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik yang ada di rumah. Dadah! Oh iya, jangan lupa ya adik-adik untuk like, komen, dan subscribe.